Shut up and sit down. Halo, selamat datang pulang hari ini channel Ulun dimanapun bobohan pian berada. Hari ini Ulun hendak sedikit review sebuah action figure old atau action figure yang udah lama dari series Kamen Rider atau Tokusatsu. Dan ini dia SHF. Ini namanya SHF, tapi SHF yang versi old atau yang versi lama. Di sini untuk SHF-nya yaitu SHF Masked Rider Kuga Amazing Mighty yang warna hitam. Ini dia, ini Kuga aslinya, bukan dari SHF-nya. Ini dia logo Kuga, logo bande merah, logo bande lama. Ini namanya dari depan udah kelihatan Kuganya. Samping masih masked ya. Sekarang kan udah tulisannya Kamen Rider. Ini dia belakang, ini posenya. Ini logo Tamashii Nation. Ini sekedar informasi, ini ulun beli atau saya beli di lelangan. Jadi ya wajar lah kalau udah ada yang kurang atau berbeda dari yang barunya. Kita mulai saja ya, kosong. Di sini kita dapat background belakang silver atau abu-abu dan buku petunjuk seperti biasa. Dan yang pastinya ini kayaknya ini sih blister Kuga yang lama ya. Iya ya, soalnya 2 kurang. Karena untuk yang Amazing Mighty itu cuman tambahan untuk tangannya cuman ada sekitar 4 pasang atau di jumlah sekitar 6. Kita buka aja langsung. Ini dia. Untuk figurnya masih lumayan baru, masih mencilang dalam bahasa Banjar atau masih mengkilap. Ini dia. Nah, ini dia figurnya. Kita lihat dari tambahan tangan dulu ya. Ini dia tambahan tangannya. Dia lagi berpose, mau berubah kayaknya atau mau marah. Ini dia mungkin memegang sesuatu. Ini ada logo Grongi ya, bahasa Grongi ya, kalau nggak salah. Ini sama yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya. Kita kopirkan dulu. Nah, ini dia Kuganya. Untuk SHF lama itu, untuk SHF-nya atau Kuganya, yang bagusnya itu adalah di bagian kaki itu besi, bukan besi full sih, ada campuran plastiknya juga, tapi lebih dominan ke logam atau besi dia. Dan yang kelemahannya untuk SHF lama itu yaitu badannya kurus ceking, kurus, sangat kurus. Lihat, berbeda dengan SHF yang baru, itu udah proporsinya udah lebih bagus. Nanti akan saya ada video tersendiri untuk perbandingan antara SHF lama dan SHF baru, bukan yang SS ya, tapi yang masih sama-sama SHF tapi bukan yang SS ya. Lihat dari kepalanya, untuk proporsinya bagus, cuman ya itu bagian badan itu terasa lebih kurus dari
di filmnya atau di seriesnya. Dia matanya bisa menyala. Sini dominan hitam sama orange emas. Ya, bagian kepala sama seperti Kuga biasa. Bagian dada ini hitam dop. Sedangkan di bagian tangan ini hitam kilat, berbeda dengan yang di dada. Agak mengkilat dari yang di dada. Dan untuk beltnya sendiri ini warna kuning atau racing. Ini juga kalau yang biasa itu nggak ada logo ini. Dan yang pastinya yang paling berbeda yaitu di bagian kaki, karena ini racing jadi ada pelindung di sini. Ini sih kita lihat dengan perbedaan SF Kuga dengan yang lama juga, tapi yang Kuga biasa sama-sama Amazing Mighty ini dia. Nah, kurusnya sama. Ini saya kit bus ya. Misalnya saya beli yang kurang sempurna kemarin. Lihat untuk perbedaannya. Kalau yang ini lebih dop, kalau yang ini dop cuman agak kurang, masih silang. Untuk racing perbedaannya di bagian tangan. Lihat, kalau yang racing ada kode-kodenya atau bahasa Gronggi ya itu. Kalau yang biasa nggak ada. Dan yang pastinya di bagian dada sini ada emasnya, di sini enggak. Bagian tangan, lengan ini juga, di bahu maksudnya juga ada ini. Untuk kepala sama. Di bagian belt ini beltnya racing warnanya kuning, sedangkan yang biasa itu warna merah. Dan yang pastinya perbedaan sangat mencolok di bagian kaki. Ini nggak ada pelindungnya sama sekali, kalau ini ada. Beda juga dengan yang racing satunya juga, itu agak berbeda lagi. Ya, bagian belakang. Sama perbedaannya di bagian list orange. Ya, ini dia. Dan untuk artikulasi, ini dia di bagian kepala. Pastinya bisa muter 360 derajat. Kita nengok ke atas, nengok ke bawah. Kita barengkan ke kiri, kanan, kiri, ya, aman. Ini bisa angkat. Pastinya untuk tangan bisa diputar 360 derajat. Ini bisa diangkat. Dan di sini bagian tangan itu bisa diputar. Nah, dan di sini bisa diangkat kayak gini. Kita dulu. Bisa, ini double join, cuman lebih fleksibel di bagian tangan. Ini, nah di bagian pergelangan tangan. Dan ini bisa dicabut. Ini ya joinnya. Tangan bisa diputar, bisa diangkat, jadi ke bawah kan. Di atas nggak bisa. Ke bawah kayak gini aja. Ya. Di bagian pinggang ini bisa ke atas, nengok. Bisa ke bawah. Terhalang sama beltnya. Dan pastinya nggak bisa, nggak berani saya kalau patah. Ini leluasa. Dan pastinya di bagian pinggang masalah juga ada, cuman ya itu sih agak ringkih. Nah, di bagian ini di bawah pinggang sayang sampai gini, kita lihat ini sampai sini ke belakang mentok karena ketahan sama pantat samping ya. Nah, di bagian pahanya ini juga ada rotasi, tapi rotasinya sampai sini ya, sampai sini, sampai situ aja, nggak bisa 360 derajat. Di bagian lutut
double join nih, depan nggak bisa sampai belakang. Nah di bagian kaki itu bisa kayak gini, sedikit kayak gini, selahu ini depan belakang, dan di ujung sepatunya itu juga ada. Nah kayak gini. Nah mungkin itu aja sih untuk ini. Untuk kisaran harga kalau yang masih baru itu sekitar 350-an sampai 500-600-an kalau masih ada. Kalau yang bekas atau BIB lah kalau nggak salah itu sekitar ya kisaran tadi juga. Kalau yang hoki dapat 250, tapi bisa sekarang mungkin 350-400-an untuk yang SF tipe lama yang kayak gini. Apalagi yang Kuga sekarang agak sulit karena udah ada yang versi SS dan KWS nya. Kini itu saja. Untuk link pembelian saya nggak naruh di bawah, tapi kalian bisa cari di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Saran saya kalau mau murah cari yang di lelangan, atau orang yang jual butuh uang biasanya ada di forum-forum Facebook itu ada, atau di Instagram, cari aja. Biasanya bisa ditawar sih, dan untuk pembelian bisa melalui Tokopedia, Shopee dan lain-lain, tergantung dari si sellernya. Itu aja. Dan saya ingat kalanya ya ini aja untuk review Kuga yang ini. Kalau untuk menurut saya kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya harganya lebih murah dari yang SS, lebih banyak yang bahan logam itu lebih banyak di old SAF daripada yang di baru, yang SAF baru. Cuman ada beberapa SAF yang lebih mengutamakan di logamnya, bahan logamnya masih ada. Untuk kekurangannya menurut saya untuk proporsi badan, kalau menurut saya masih pas, cuman agak kurus itu saja. Dan dua, engsel di bagian join di bagian pergelangan kaki dan lain-lain ini masih terbatas, tidak seperti SAF yang sekarang yang lumayan pergerakannya lebih bagus. Dan untuk itu aja sih, ada dua kelebihan dan dua kekurangan. Mungkin dari kalian bisa menambahkan di bawah. Mungkin untuk ini lumayan bagus menurut saya, untuk penilaian sekitar 7,5 lah untuk SAF yang old, lagi yang Kuga yang agak susah. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Jika ingin video selanjutnya silahkan subscribe nanti dan klik lonceng, nanti ada aja pemberitahuan di video selanjutnya. Terima kasih.